ya hari ini kita bukan hanya urusan intoleransi, kita juga tahu urusan kriminalitas ternyata ada di pesantren, sesuatu yang sungguh sangat memalukan pesantren. Oleh karena itu segenap masyarakat saya kira harus cermat. Artinya mereka kalau memondokkan anak dilihat itu kiainya itu punya tradisi keilmuan itu kepada siapa, gurunya harus jelas. Kalau pesantrennya itu terlihat tertutup, dia eksklusif dari kegiatan masyarakat, itu patut kita, kenapa? Emang ada apa? Kalau hanya sekedar baik, menjadi orang baik itu tidak istimewa. Tetapi bagaimana menjadi orang yang berguna untuk yang lain, bermanfaat, itu yang kemudian istimewa. Kita ketemu lagi di podcast Cafe Toleransi. Nah, episode kali ini kita berada di kota pelajar, yaitu Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta ini ada salah satu lembaga pendidikan tertua, yaitu Pondok Pesantren Al-Munawir. Nah, kita mau ngajak Sobat Damai untuk mengenal lebih jauh seperti apa sih pondok pesantrennya. Langsung saja kita ngobrol sama pimpinannya, yaitu Gus Hilmi Muhammad. Assalamualaikum Gus Hilmi. Assalamualaikum. Pripun, saya kabaripun Gus Hilmi. Baik Mbak Julia. Oke Gus, sebelum kita lanjutkan ngobrolnya, kita tadi juga udah melakukan tes swab COVID-19 dan hasilnya negatif. Jadi kita semua sehat, jadi kita boleh buka masker ya Gus, biar ngobrolnya lebih enak. Nah Gus, kita mau nanya-nanya nih sama Gus Hilmi nih, Pondok Pesantren Al-Munawir ini kan jadi pondok pesantren tertua di Yogyakarta. Nah bisa diceritakan Gus, sebenarnya awal mula yang mendirikan dan yang menginisiasi ini siapa Gus? Iya, terima kasih Mbak Juli. Jadi Pondok Pesantren Al-Munawir Krapia ini didirikan oleh almarhum Simbah Kiai Haji Muhammad Munawir. Kiai Haji Muhammad Munawir ini putra dari Kiai Haji Abdullah Rasyad, cucu dari Kiai Hasan Basori. Kiai Hasan Basori seperti kita kenal adalah penasehat dari Pangeran Diponegoro. Jadi Pondok Pesantren Al-Munawir ini didirikan Kiai Munawir sesudah Kiai Munawir ini belajar di Mekah selama 22 tahun kira-kira. Dan beliau pulang tahun 1909 dan mendirikan Pondok Pesantren Al-Munawir itu selesai dibangun masjid tahun 1911. Oh, lama sekali, saya belum lahir. Jadi lebih 100 tahun, lebih dari 1 abad. Dan sejak awal didirikan Pondok Pesantren Al-Munawir ini memfokuskan diri pada pengajaran Al-Quran, ya, baik itu pengajian Al-Quran yang bersifat hafalan ya, atau tahfiz, dan pengajian Quran yang biasa, artinya yang tidak hafalan. Ya, dan karena sudah tua, lebih dari 100 tahun, tentu saja alumninya sudah banyak dan tersebar di mana-mana di seantero tanah air Indonesia. Iya. Nah, ini kan sudah melahirkan santri-santri, bahkan santrinya ini juga sudah melahirkan pula pondok pesantren juga yang tersebar di mungkin seluruh Indonesia ya Gus ya. Bisa diceritakan Gus, mungkin siapa saja mungkin sudah sosoknya itu menjadi sosok terkenal juga, negarawan mungkin. Iya. Jadi kalau bicara soal alumni yang kemudian bisa mendirikan pesantren-pesantren, tentu saja banyak sekali. Di antaranya yang barangkali terkenal sekali di Jawa Tengah itu namanya Kiai Haji Arwani Amin. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Yambu Al-Quran. Dan hari ini Pondok Pesantren Yambu Al-Quran itu menjadi pusat pengajaran Quran bahkan di Jawa Tengah dan di daerah-daerah sekitarnya. Pondoknya sampai hari ini berkembang luar biasa.
Dan beliau itu adalah murid dari Kiai Haji Muhammad Munawir. Kemudian juga ada yang di Wonosobo ya, Kiai Haji Muntaha itu juga murid dari Kiai Muhammad Munawir. Kemudian yang di Kempek Kiai Umar. Kemudian yang di Solo juga ada Kiai Umar juga, itu adalah murid-murid dari Kiai Muhammad Munawir. Dan alhamdulillah Pondok Pesantren Al Munawir sampai sekarang masih berjalan, berkembang dengan baik. Dan kita juga lihat pondok-pondok yang menjadi alumni kiainya adalah alumni Krapia juga berjalan dengan baik, berkembang, santrinya juga banyak, alhamdulillah ya. Nah tadi kan Gus Hilmi sampaikan ya kalau di Pondok Pesantren Al Munawir ini fokus untuk pendidikan Al-Quran. Ya. Nah selain itu ada juga tidak Gus menerapkan seperti wawasan kebangsaan supaya santri-santrinya itu kalau memiliki pasti sudah ada ya, meningkatkanlah rasa cinta terhadap tanah air sehingga tidak terpapar oleh paham radikalisme yang seperti saat dikhawatirkan bersama seperti itu Gus. Iya. Jadi sejak awal pendirian memang Pondok Pesantren Al Munawir ini fokus pada pengajaran Al-Quran. Tetapi kemudian karena berkembang ya, jadi pondok ini kemudian membuka di samping pengajaran Quran, membuka lembaga-lembaga baru sesuai dengan perkembangan zaman. Dari situlah ada kemudian madrasah aliyah, madrasah tsanawiyah, kemudian ada SMP, kemudian ada SMK, kemudian ada SMA, kemudian ada tingkatan untuk anak-anak yang SD sampai hari ini ada, kemudian ada sampai yang tingkat perguruan tinggi untuk khusus mendalami kitab-kitab kuning dan kita menyebut sebagai Ma'had Ali. Ma'had Ali itu adalah perguruan tinggi khusus yang terkait dengan kitab kuning. Ya, itu seperti UGM, seperti UIN. Ya, cuma kalau Ma'had Ali itu memang fokusnya pada kitab kuning. Ya, ya. Dan ya sebagaimana pondok pesantren yang ya membuka untuk lembaga-lembaga yang tentu saja berafiliasi dengan kurikulum nasional, tidak boleh tidak, kita harus terbuka dengan perkembangan yang ada di masyarakat, yang ada di kurikulum negara. Sehingga ya mengharuskan pondok pesantren itu untuk mengakomodasi ya pelajaran-pelajaran yang memang dikehendaki oleh kurikulum nasional seperti PPKN lah, seperti pelajaran kewiraan lah. Nah, ini kita biasa terima ya. Karena apa? Kalau kita nggak terima, kita nggak bisa ujian negara. Ya. Jadi itu karena kita pendidikan yang juga membuka diri terhadap kurikulum nasional, jadi otomatis kita itu menerima kurikulum nasional. Nah ini santrinya sendiri pun mungkin datang tidak hanya dari Jawa saja. Iya. Nah di lingkungan kurikulumnya sendiri di pesantren ini sendiri Gus, apa juga meningkatkan pengajaran untuk meningkatkan nilai-nilai toleransi sendiri, itu bagaimana Gus? Tentu saja kami pondok pesantren yang kalau tadi para pemirsa lihat profilnya, pondok kita ini pondok yang berbaur dengan kehidupan masyarakat sekitar. Tadi bisa dilihat di tengah pondok kami itu ada jalan umum, jalan masyarakat itu, dan itu bisa menjadi jalan bersama santri maupun masyarakat ya pakai itu. Dan masyarakat itu kan ya namanya masyarakat heterogen, ada yang pakai jilbab, ada yang nggak pakai jilbab, dan seterusnya. Dan kolaborasi kami dengan masyarakat begitu terjalin dengan baik. Saya bisa katakan kalau kita punya acara maka masyarakat itu menjadi panitia, apakah itu acara pondok atau acara keluarga, acara mantenan
itu saling partisipasi iya, ya, sama Gus. dengan kalau ada masyarakat itu kesusahan, ada kematian kita juga Rewang ikut, gitu ya, iya Gus ya. rewang. Kalau masyarakat akan berangkat haji itu mesti transit duluan sebelum berangkat itu ke pondok, ke masjid untuk menunaikan sholat sunat. Apa mau pergi safar namanya itu di pondok dan seterusnya, dan itu dikumpulkan. Kalau ada masyarakat yang keluarganya wafat itu kemudian sholat terakhir dilakukan di masjid dengan mengundang santri seluruhnya untuk bisa datang menghadiri itu sebelum kemudian dimakamkan dan seterusnya, sehingga Rukun ya Gus ya. kolaborasi kami dengan masyarakat tuh, kita tidak beda dengan masyarakat, kita bahkan menyatu ya. Mungkin itu menjadi apa ya Gus? Gimana? Menjadi bukti konkretnya dari visi dan misi yang dikenal dengan pesantren Al Munawir ini mempunyai visi dan misi mentransformasikan tradisi pesantren ke dalam umat dan masyarakat. Mungkin itu bukan salah satu ya Gus ya, banyak ya bukti konkretnya seperti itu ya Gus ya. Ya bukti konkretnya kita nggak pernah punya masalah dengan masyarakat, berarti kita tumbuh bersama dengan masyarakat. Di di tetangga kita ada yang non muslim, ada yang pelihara anjing dan mereka biasa-biasa saja gitu. Karena memang saling memahami tadi, saling toleransi itu berlaku dengan baik. Bahkan kalau kita punya acara, mereka yang bahkan non muslim juga menjadi panitia juga. Ini menunjukkan bahwa kita tidak punya masalah dengan toleransi. Karena apa? Itu kita sudah berbau, gitu, sudah jadi satu bagian dari masyarakat. Iya. Nah, ini kalau untuk nilai-nilai toleransi dan Pancasila. Nah, pernah nggak sih Gus? Maksudnya setiap hari Senin tuh kalau di pendidikan sekolah pada umumnya kan ada upacara. Nah, mungkin di pesantren sendiri menerapkan itu juga nggak Gus? Iya tentu, kami upacara. Wawasan kebangsaan ya Gus ya. Cuma karena kami ini hidupnya itu satu komunitas, hidupnya di situ, mandinya di situ, rumahnya di situ, jadi upacaranya kami tidak sepekan sekali, tetapi sebulan sekali ya. Kecuali nanti kalau hari besar seperti 17-an, hari santri itu kami upacara lagi, hari guru kami upacara lagi. Tetapi memang untuk bulanan kami hanya lakukan tanggal 17 kita upacara bendera, dan di situ tetap ada acara baris berbaris, kita tetap menyanyikan lagu-lagu nasional yang menunjukkan rasa kebangsaan kita, persatuan ya Gus ya. Nah Gus, ini kalau ada mungkin masyarakat yang ingin mengenyam pendidikan di pesantren sendiri, mungkin ada kualifikasi khusus tidak nih Gus untuk belajar di situ Gus? Ya, namanya pesantren itu ya bisa terbuka untuk siapa saja ya. Tentu karena ada lembaga-lembaga yang pakai kurikulum, sehingga itu dibatasi dengan tingkat ya. Nah, kami punya sebenarnya di bulan puasa itu adalah kalau kita menyebut pesantren masyayikh, atau kalau orang masyarakat umum menyebut dengan pesantren lansia. Jadi bagi pensiunan, bapak ibu yang kepingin merasakan mondok selama Ramadan khususnya, pengen tahu suasana pondok pesantren, mereka ikut di situ dan ngaji di masjid. Kita berikan pengajaran-pengajaran yang bisa untuk mereka mempersiapkan diri di masa tua dan seterusnya. Itu kita sebut pesantren masyayikh. Ya, itu juga bisa kita ada di situ. Menarik sekali nih program-programnya Gus ya. Oke Gus, sebelum kita lanjut ngobrol lagi, ngopi dulu Gus supaya bisa agak relax Gus. Di podcast Cafe Toleransi ini biasanya kita ngopi-ngopi Gus. Biasanya di studio Gus, ada berbagai macam kopi nih. Nah sekarang kita sedang di Jogja, sekarang ngopinya ada kopi ala Jogja. Silakan Gus untuk terima kasih. Dicoba, saya juga mau ngopi Gus. Moga-moga. Biar santai Gus. Nah lanjut lagi nih Gus, kita ngobrolnya kan sekarang ini kayak marak ya Gus ya, dikhawatirkan adanya oknum dari lingkungan pesantren ini sendiri yang dikhawatirkan memasuki
paparan radikalisme di lingkungan pesantren ini. Nah ini sudah ada langkah preventif belum kalau untuk ini Ya, saya kira saya orang pesantren dan saya barangkali boleh memberikan pesan lah pada masyarakat. Kita kalau mau memasukkan anak pesantren, kita lihat pesantrennya ya. Ya hari ini kita bukan hanya urusan intoleransi, kita juga tahu urusan kriminalitas ternyata ada di pesantren, penyalahgunaan apa namanya sesuatu yang sungguh sangat memalukan pesantren. Oleh karena itu segenap masyarakat saya kira harus cermat di dalam memilih pesantren. Ya. Artinya mereka kalau memondokkan anak dilihat itu kiainya itu punya tradisi keilmuan itu kepada siapa, gurunya harus jelas. Kalau kita bahasa orang pesantren, sanad keilmuannya itu harus jelas. Siapa gurunya itu dikenal apa tidak. Nah, dari situ kita tahu bagaimana tradisi keilmuan dia. Kemudian kita juga lihat bagaimana silsilah keluarganya. Dia itu betul-betul dari keluarga pesantren ataukah dia itu orang yang tiba-tiba sehingga kita tidak tahu dia punya latar belakang, lalu dia kemudian mendirikan lembaga, itu kita harus lihat, harus curiga. Ya, kemudian di lingkungan pesantren sendiri, bagaimana penerimaan masyarakat terhadap pesantren. Kalau pesantrennya terlihat tertutup, dia eksklusif dari kegiatan masyarakat, itu patut kita, kenapa? Emang ada apa? Pesantren kan ya lembaga pendidikan, lembaga sosial. Kok dia harus tertutup gitu? Kita harus bertanya. Ya. Tapi kalau pesantren kita sekali lagi pesantren yang terbuka ya Gus, kita inklusif, kita terbuka, kita bahkan terlibat dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Sehingga anak itu dia sudah terbiasa dengan masyarakat. Hingga ketika keluar dia tidak kaget gitu. Karena sudah ya memang masyarakat bentuknya begitu macam-macam. Ya, orang Arab bilang an-nasu ajnasun. Orang itu macam-macam. Iya. Dan ketika anak itu sudah dibiasakan terlibat dengan kegiatan masyarakat, dia lihat masyarakat sama ternyata masyarakat yang ada di lingkungan pesantren dengan yang ada di kampungnya dengan yang di Malioboro sama, macam-macam. Ya, dia harus pintar-pintar mensikapi. Itu saya kira kalau kita lihat pesantrennya begitu, insya Allah itu apa yang kita khawatirkan dengan pesantren yang intoleran dan seterusnya itu tidak terjadi. Ya. Nah ini kan ideologi radikalisme ini marak dipropagandakan juga melalui media sosial ya Gus ya. Nah mungkin ada program khusus nggak untuk disampaikan kepada anak didiknya, santri-santrinya agar melakukan literasi digital lah seperti itu, ada tidak Gus di situ Gus untuk mencegah itu Gus? Ya kita justru mengajarkan kepada anak-anak untuk bagaimana mereka mengisi media sosial mereka dengan konten-konten yang baik, yang benar. Kita mengajak mereka apa yang sudah dinyatakan, diajarkan oleh guru ketika ngaji itu sudah di-upload supaya bukan hanya menjadi konsumsi dia tapi juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Ya. Yang positif tentunya. Dan yang terjadi itu ketika dia upload kepada orang itu kan dia sebenarnya mengupload dirinya sendiri, sehingga orang tahu ternyata pesantrennya memang bukan pesantren yang bermasalah gitu. Yang kita curiga itu pesantren yang eksklusif, yang tidak mau gabung, tidak mau bermasyarakat, itu yang sebenarnya harus kita curiga. Nah ini kan pesantren Al-Munawwir ini kan membaur dengan masyarakat lah gitu ya Gus ya. Nah di Jogja ini sendiri kan memiliki kental dengan budaya ya Gus ya. Ada juga budaya kejawen. Nah itu kalau di sini sendiri Gus, menurut Gus Hilmi bisa disandingkan nggak dengan agama kita, maksudnya khususnya Muslim nih Gus? Bagaimana Gus? Ya pondok pesantren Al-Munawwir Krapia ini ada di pinggir kota. Posisinya di Jogja dan Jogja ini dekat dengan keraton. Kita hanya 2 kilo dari keraton dan keraton ini kan center of Jawa. Jadi pusat budaya Jawa itu ya Keraton Jogja, yang di situ disinyalir banyak kegiatan-kegiatan yang Islam Jawa, cara berislamnya itu Jawa itu.
Kalau orang menyebut itu dengan Islam abangan, ya. Dan kami hidup di situ. Demikian juga Jogja ini dikenal sebagai kota kelahiran Perserikatan Muhammadiyah. Jadi kami hidup di situ. Jogja ini tempat di mana ada pesantren-pesantren Katolik, ya, pesantren-pesantren, universitas-universitas yang non Muslim ada di sini, dan mereka ada berbaur di masyarakat di tengah-tengah kita, gitu. Jadi pesantren Krapia itu ada di tengah abangan, ada di tengah orang-orang yang ini dengan Perserikatan Muhammadiyah, sekolahnya banyak sekali. Kemudian ada teman-teman Katolik di situ banyak. Dan kami hidup 100 tahun kira-kira sudah lebih, dan kami alhamdulillah biasa-biasa. Artinya apa? Kami punya kemampuan untuk hidup secara akomodatif, adaptif, tidak bermasalah dengan lingkungan. Dan itu yang sebenarnya diajarkan oleh para kiai kami. Ya, untuk senantiasa kita ini dakwah, tapi bukan dengan dakwah yang memaksa, tidak dengan dakwah yang mencaci maki, tidak dengan memukul, tapi justru dakwah yang merangkul, tidak dengan marah-marah, tapi dengan sikap yang ramah kita, sehingga mereka justru tertarik, simpati dengan kita. Itu yang kita usaha. Ya. Berdampingan dengan sempurna, kalau bisa disebut ya Gus ya, karena sangat membaur di antara berbagai macam perbedaan itu ya Gus ya. Iya. Oke Gus, mungkin ada nih pesan-pesan nih dari leluhur pendiri dari pondok pesantren ini yang konsisten disuarakan hingga saat ini. Nih Gus, pesan-pesan seperti apa nih Gus mungkin bisa disampaikan untuk Sobat Damai untuk sebagai inspirasi Gus? Iya. Ya, di antara banyak pesan itu kita diminta untuk bagaimana kita bisa bermanfaat. Menjadi orang yang baik itu biasa. Kalau hanya sekedar baik, menjadi orang baik itu tidak istimewa. Tetapi bagaimana menjadi orang yang berguna untuk yang lain, bermanfaat, itu yang kemudian istimewa. Jadi bukan hanya menjadi good is not enough gitu. Tapi bagaimana menjadi great, itu yang kita usahakan dari santri-santri kita. Bagaimana mereka bisa berprestasi, dan prestasinya itu artinya memberikan manfaat pada yang lain. Itu yang kita ajarkan terus menerus, dan kami tidak mengajarkan mereka untuk menjadi pemimpin, enggak. Tapi kita ajar mereka supaya mereka senantiasa menjaga integritas, dan kita ajak mereka untuk senantiasa kompetitif di dalam keilmuan yang mereka kuasai. Nah, dari situ dia punya integritas, dia punya keilmuan, kompetensi maksudnya, itu dari situ dia kemungkinan dipakai oleh masyarakat besar sekali. Itu yang saya kira kita ajarkan, ya. Apakah itu jadi pemimpin itu bukan urusan kita, tapi ketika dia bermanfaat, itu saya kira baik untuk mereka, ya. Iya. Oke Gus, ini sangat menarik sekali ya perbincangan kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan Gus Hilmi ini bisa menjadikan motivasi bagi Sobat Damai dan inspirasi seperti itu ya. Mungkin ada Sobat Damai yang ingin melanjutkan pendidikan di lembaga pendidikan pesantren khususnya, supaya mendapatkan gambaran nih dan wawasan nih untuk memilih lembaga pendidikan yang baik seperti apa. Oke Gus Hilmi, terima kasih sudah bergabung di podcast Cafe Toleransi. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Insya Allah. Terima kasih semua. Terima kasih. Nah, Sobat Damai, demikian podcast Cafe Toleransi kali ini langsung dari Jogja di Pondok Pesantren Al Munawir. Oke Sobat Damai, jangan lupa untuk tonton terus podcast Cafe Toleransi di YouTube channel kami Humas BNPT. Serta jangan lupa untuk mengakses website kami di www.tv.bnpt.go.id. Akhir kata, saya Julianira bersama Gus Helmi pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.